supaya dengan tubuh itu Tuhan Yesus membangun sesuatu yang kekal, yaitu memberikan kehidupan kepada orang-orang yang beriman dan percaya kepadanya. Karena jikalau Yesus berkata-kata hanya mengenai bangunan, karena juga orang-orang Yahudi itu menjawab bahwa 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. So, maksudnya itu tidak ada kaitan dengan bangunan, sekadar bangunan tempat ibadah. Dan Yesus memberi satu jawaban bahwa dirinya itulah yang akan menjadi bait Allah yang akan dirobohkan, tetapi bangkit lagi. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit daripada kematian, memberikan suatu jalan kehidupan baru bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kita lanjutkan percakapan Yesus dan Nikodemus. Nah, dia datang pada Yesus pada waktu malam. Kenapa dia tidak datang pada waktu siang? Karena mungkin dia sibuk. Tetapi mungkin sekali lebih dari itu adalah sebenarnya dia curi-curi ataupun tidak mau terang-terang, karena dia adalah orang Farisi. Dan jelas sekali orang Farisi selalu bertentangan dengan Yesus. Mereka merasa Yesus adalah sebagai ancaman. Dan ajaran-ajaran daripada Yesus selalu membuatkan mereka sepertinya dipermalukan. Karena Yesus membawa satu ajaran yang sepertinya bertentangan. Tapi sebenarnya Yesus berkata dia menggenapi seluruh hukum Taurat. Dia adalah penggenapannya. Malah dia berkata, Yesus berkata dalam Matius 5, khotbah di atas bukit, dia memberikan suatu standar kebenaran yang lebih tinggi, jauh daripada peraturan-peraturan biasa, jauh daripada peraturan-peraturan yang sudah termaktub, tercatat, tertulis di dalam hukum Taurat bangsa Israel. Yesus berkata, kamu telah mendengar perintah jangan membunuh, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya kan dihukum. So, standarnya adalah lebih tinggi. Yesus bukan meniadakan, tetapi dia penggenapan daripada hukum Taurat. Sebab itu Nikodemus ini adalah orang Farisi, dan kemungkinan jikalau orang Farisi yang lain melihat dia berjumpa dengan Yesus, pasti dia akan dikecam, pasti dia akan mendapat tantangan, pasti dia mungkin akan dipandang serong oleh orang Farisi yang lain. Tetapi Nikodemus adalah seorang Farisi yang mau mengetahui sesuatu. Dia ada keinginan mencari kebenaran. Dia melihat Yesus melakukan mukjizat, mengajar, maka dia tertarik, dia tertanya-tanya, mau mendapatkan suatu jawaban, suatu kepastian. Dia berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Tapi apa jawab Yesus? Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, Nikodemus bingung dengan jawaban Yesus ini. Karena Nikodemus seterusnya berkata begini, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Kenapa? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah, pemahaman Nikodemus terhadap bahasa Yesus itu berbeda. Nikodemus memahami bahwa Yesus mungkin mengatakan sesuatu yang lahiriah, secara fisikal, dilahirkan kembali, melahirkan itu secara fisikal, dilahirkan kembali. Dan bayi lahir dari rahim ibu. Tapi kalau sudah tua bagaimana? Boleh dilahirkan balik, masuk kembali di rahim ibu dan dilahirkan?
oh ini tidak mungkin. So dia heran, Nikodemus heran. Yesus berkata, kau harus dilahirkan kembali. Maka di sini kita belajar yang dikatakan Yesus itu sesuatu yang bukan secara fisikal. Dia mengatakan suatu metafor. Yesus mengatakan suatu metafora, suatu yang diartikan, dikatakan dengan satu maksud yang lain, maksud yang lebih dalam, menggunakan bahasa-bahasa biasa, bahasa-bahasa sehari-hari, tetapi dengan maksud yang lebih luas dan mendalam. Satu gambaran, penjelasan daripada Yesus bahwa harus dilahirkan kembali. Jikalau tidak melihat kerajaan Allah.